Kenapa Mas Fadli dan teman-teman NFC nggak bikin copy trade aja? Nah, ini menarik nih. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, saya lumayan semangat nih ngomongin copy trade gitu ya, ngomongin copy trade. Oke, gitu ya. Jadi gini, pertanyaan ini muncul dari salah satu family NFC ya, teman-teman yang ada di Instagram saya. Dia nanya gini teman-teman. Malam Mas, katanya, saya mau nanya tentang Forex. Kenapa Mas Fadli dan teman-teman NFC nggak jadi pelaku copy trade aja? Oke, daripada repot-repot ngasih sinyal, teman-teman NFC di rumah juga bisa ngikutin setiap setup yang ada lebih mudah. Oke, masuk akal. Tetapi, tetap analisa dari trading view-nya di-share di Tribelio atau yang lainnya. Wow, ini pasti udah member lama. Mungkin di next video YouTube-nya NFC bisa dijelaskan. Terima kasih, Mas. Alright. Oke, jadi di Instagram saya ini Mas Andrew 1_ ini nanya tentang copy trade. Kenapa NFC nggak bikin aja? Nah, ini menarik teman-teman karena belakangan ini ada sangat banyak copy trade yang muncul gitu ya. Dan bukan hanya copy trade, robot yang di copy tradingannya juga banyak banget gitu ya. Jadi kita ngomongin tentang automatic trading lah gitu ya. Tentang copy trade, tentang pump misalnya, tentang robot dan seterusnya di mana para followersnya tidak perlu melakukan apapun, bisa otomatis ikutan transaksi di forex trading. Oke, nah itu mungkin dilakukan buat teman-teman yang pemula ya. Ini mungkin dilakukan di forex trading. Di industri ini itu ada. Nah, buat teman-teman yang lebih jauh belajar, teman-teman sepertinya sudah tahu seharusnya kalau kita teknologi yang kita punya untuk copy trade itu masih web based gitu ya. Terus masih delay teman-teman yang selanjutnya. Yang lebih selanjutnya lagi adalah tidak ada satu broker yang saya tahu yang bisa benar-benar dapetin di specific price all the time. Kadang-kadang ada yang meleset atau ketinggalan transaksinya. Gitu teman-teman. Gini, NFC bukan tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin sekitar tahun 2018 akhir ya, kalau teman-teman sudah jadi family NFC sejak saat itu, mungkin teman-teman tahu kalau kita pernah coba sistem copy trade. Mungkin bahkan beberapa bulan sebelum NFC ada, kita masih running copy trade dengan followers banyak banget gitu ya. Jadi salah satu master copy trade yang paling banyak di follow di Indonesia. Nah, kenapa sekarang kita nggak bikin? Karena gini teman-teman. Di Hot Forex misalnya, kalau misalnya teman-teman buat satu akun master, terus di follow sama sekitar 100 orang masih oke. Gitu ya, mungkin teman-teman belum pernah ngalamin, tapi kalau di follow sama 100 orang itu masih oke. Kalau di follow-nya sama 300 orang, udah mulai delay tuh. Udah mulai ada orang yang OP-nya telat dapetinnya. Gitu. Jadi harganya udah mulai gerak, dia dapatnya di situ. Padahal dia harusnya dapatnya lebih bawah lagi. Misalnya dia buy, harganya mulai naik gitu ya, harusnya udah profit, dia malah baru buy di sini. Kabar buruknya SL-nya tetap di bawah, jauh. Jadi areanya lebih lebar, resikonya membesar. Nah, kabar buruk yang kedua adalah TP-nya tetap sama harganya, jadi dikit dapatnya. Nah, ini yang membuat RR-nya tidak sebanding. Kenapa? Karena delay tadi, teman-teman. Jadi belum ada broker yang bisa memastikan ribuan followers semuanya dapat harga yang sama. Kenapa? Ya tadi, karena kita kan masalahnya sinyal misalnya, koneksi internet. Terus yang kedua, platform juga masih banyak yang web-based gitu ya, nggak MT4 to MT4. Terus yang selanjutnya juga, kalau misalnya brokernya memang punya platform copy trade, dia belum ada broker yang bisa memprovide sampai sebesar NFC ini. Bayangin kalau NFC bikin copy trade, teman-teman, kayak hari pertama yang ikut langsung 3.000. Mana ada brokernya yang bisa? Ada, tapi delay. Nah, itu aja yang kita nggak mau. Bukannya kita nggak mau secara technical gitu ya, atau kita nggak mau secara bisnis kita happy gitu ya. Orang copy trade kita dapat profit share happy gitu ya. Katanya Mas Fadli profit tradingnya, terus Mas kalau buka copy trade nanti terus nyari uang tambahan. Lu siapa yang nggak mau? Bodoh aja kalau nggak mau. Teman-teman dapat harga lebih murah walaupun udah kaya raya tetap happy kan gitu ya. Ya itu harus diterima. Itu satu dulu nilai poin penting. Yang selanjutnya, kalaupun itu kita lakukan, itu nggak bisa di teknologi yang kita punya hari ini. Nah, itu jawaban yang lebih presisi mungkin menurut saya. So, teman-teman, saya pengen banget kalau teman-teman misalnya ada info gitu ya, ada nih Mas, saya pakai broker ini atau saya pakai sistem ini, followersnya 4.000 orang, semuanya dapat harga bagus. Nah, mungkin saya mau belajar ya. Tapi kalau misalnya masih pakai sistem yang sama,
seperti yang sekarang sampai hari ini saya tahu, mungkin ada banyak yang saya nggak tahu di luar sana. Sejauh ini menurut saya copy trade itu nggak worth it buat teman-teman semua. Buat andanya loh, buat saya di akun saya baik-baik aja. Tapi kalau misalnya nih buy, terus harganya turun, mungkin followersnya happy karena dapat harganya lebih bawah sedikit, gitu ya. Dia beli di harga yang lebih murah lagi dari master kopinya. Tapi kalau harganya naik, dia dapat harga yang lebih jelek, lebih mahal. Nah, ini yang bikin jadi nggak worth it, teman-teman. Ada kontrol di luar kendali kita yang kita nggak bisa pastikan itu nyampe ke teman-teman semua. Makanya kenapa kadang-kadang saya lebih prefer kalau teman-teman ikutan pump. Pump ini terstruktur masuk ke dalam satu akun master, terus teman-teman bisa dapat lipat bagiannya setelah roll over. Jadi nggak ketinggalan followersnya, karena gabung jadi satu, gitu. Nah, ini kalau tentang PAM, teman-teman boleh ngobrol deh sama teman-teman adminnya NFC. Di bawah video ini itu ada nomor WhatsApp-nya, di chat salah satu, terus ngobrol tentang PAM. Mungkin NFC bisa bantu. Tapi kalau copy trade, seperti kata Mas Andrew tadi, mana tadi saya buka di iPad saya dulu. Nih, jadi, kenapa teman-teman NFC nggak jadi pelaku copy trade aja? Sudah pernah, gitu jawabannya. Dan kita sudah di-follow tiba-tiba dengan ribuan orang, itu brokernya yang nggak siap. Itu aja sih sebenarnya. Kita happy to share sama teman-teman semua. Kita happy kalau teman-teman sama-sama profit sama kita. Anyway, teman-teman mau profit gede, mau profit kecil, itu nggak ngaruh buat kita. Tapi copy trade itu punya punya potensi teman-teman dirugikan. Itu aja yang saya nggak mau. Gitu. Balikin lagi. Hashtag kita, Nusantara Teredukasi ya, tanda kutip, garis bawah gitu ya, bold kalau perlu, adalah goals yang mungkin kayak noble goals. Mungkin sampai saya nggak ada, ini belum tercapai teman-teman. Nusantara Teredukasi ini goalsnya gede banget. Jadi hal-hal seperti copy trade, seperti ada orang MC lagi, ada orang ikut robot terus margin call, ada orang misalnya ketipu lagi di forex trading, akan terus ada setiap hari, setiap waktu teman-teman. Bahkan ada banyak yang mengatasnamakan NFC untuk jadi copy trade-nya misalnya, padahal bukan kita. Ada yang mengatasnamakan NFC sebagai pump master padahal bukan kita. Ada yang ngatasnamain NFC, bahkan ngatasnamain saya pribadi untuk titip trading. Abis itu orangnya abis transfer di blok, terus uangnya dibawa kabur. Banyak. So, teman-teman please be aware. Di YouTube ini, kalau teman-teman tonton sampai detik ini, berarti teman-teman sudah menyatakan diri sebagai orang yang mau bertumbuh bareng-bareng sama NFC. Saya anggap sebagai keluarga. Saya anggap sebagai family NFC, teman-teman. Saya pengen teman-teman semua mendapatkan yang terbaik yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di industri forex ini, gitu ya. Sambil terus ngobrol santai, ini kan saya lagi di tengah hutan gini ya. Hijau-hijau gitu ya, tanamannya hijau, backgroundnya hijau, semuanya hijau. Kita pengen ngobrol sama teman-teman semua, yuk kalau teman-teman punya sesuatu yang mungkin bisa membangun, silahkan komentar di bawah video ini. Dan ingat teman-teman, kita punya Instagram yang setiap hari memberikan value. Tuh, di bawah, @NusantaraFX Community. Teman-teman follow, teman-teman bisa sharing di sana, teman-teman bisa dapetin banyak banget manfaat. Dan saya ingetin sekali lagi, teman-teman, YouTube ini itu punya playlist. Lihat di atas. Di deretan home, video, dan playlist. Nah, di playlist itu ada urutan yang sebenarnya harus teman-teman ikuti dulu kalau mau dapetin manfaat maksimal dari YouTube ini. So, teman-teman pastikan teman-teman subscribe YouTube-nya, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen copy trade, keadaannya hari ini seperti itu. Yuk, kalau misalnya teman-teman ada input, kita diskusi positif dan membangun, silahkan komentar di bawah video ini, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.